masalah sekolah anak-anak yatim kita biasanya kalau dulu belum ada dana bos, LPM yang membayar sekolah dia dari SD yang ke SMP yang SMA masing-masing ada tingkatan. Waktu itu bayarannya berapa karena belum ada dana bos. Saya selalu ya membiayai lah dengan cara saya mengenalkan dengan para donatur, para orang-orang tua asuh. Karena kewajiban saya sebagai ketua LPM menjembatani anak-anak yatim kita. Dari perjalanan waktu masalah sekolah itu tidak pernah, kalau untuk anak yatim ya tidak diprioritas, itu belum pernah. Baru kali ini terjadi sejak tahun kemarin sampai yang tahun sekarang ini kedua ini penerimaan kepala sekolah Ibu Sri itu. Ini yang kayaknya bukan mempersulit sih. Mungkin saya juga menyadari kalau mungkin keterbatasan sebagai kepala sekolah untuk ya ada hati sosialnya atau hati kelembutannya untuk membantu anak yatim, barangkali memang ya Ibu Sri sebagai kepala sekolah mungkin belum terketuk hatinya. Tapi saya menekankan, saya mohon pada pihak sekolah maupun para kepala dinas, khususnya karena SMK 5 ini di bawah naungan kepala dinas provinsi, supaya ya kepala sekolah dan kepala dinas bisa bermusyawarah, bisa mencari jalan keluar untuk membantu anak-anak yatim kita yang di lingkungan Kecamatan Pinang ini, ya supaya bisa diterima di sekolah-sekolah negeri, supaya meringankan untuk bayarannya, untuk biaya ini itunya. Barangkali kan kalau di negeri tidak ada, tapi kalau di swasta semua perlu biaya, semua perlu ini itu. Sedangkan ini adalah anak yatim, orang-orang yang nggak punya, yang ada di Gota ini adalah LPM yang memang ya anak-anak yatim perlu kita santuni, perlu kita kasihi gitu. Nah, sementara saya sudah bekerjasama atau memohon dari mulai 2 hari sebelum penerimaan PPDB, sudah bermusyawarah. Ketua Gota saya Pak Mulyadi itu sudah ya mohon bekerja sama dengan pihak sekolah. Tapi perjalanan waktu dari 18 anak yatim kita ini cuma diterima 6 orang. Jadi saya masih ada kewajiban atau beban ada 12 orang anak yatim lagi yang memang ini harus saya perjuangkan. Baik itu ya kemana solusinya, ya saya mohon kepada pihak terkait yang memang punya wewenang untuk membantu meringankan beban-beban anak yatim ini yang ada di Gota LPM Kecamatan Pinang. Saya sangat berharap. Dari berapa anak yatim, Pak? Dari 18 anak yatim itu yang diterima cuma 6 anak yatim. Yang 12 anak yatim kita yang belum bisa masuk ke sekolah SMK 5. Sementara dia pengen seperti yang lain bisa masuk di SMK 5. Sampai saya bilang apa enggak ke sekolah lain, kata dia coba bantu saya, tolong saya bisa masuk SMK 5. Itu aja yang menjadi kewajiban saya menjembatani anak-anak yatim kita. Karena ya bisa atau tidaknya saya tetap ya berkewajiban membantu anak yatim kita. Andaikan pamannya ya katakanlah mentok di SMK 5, tapi ya teman-teman para donatur atau apa yang bisa meringankan beban anak yatim sangat saya butuhkan. Saya sangat berharap bisa ada bantuan. Dari 18 anak yatim, 6 yang diterima dan sisanya itu gimana, Pak? Langkah-langkah apa yang mau diambil, Pak? Ya pertama saya bermusyawarah dengan kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah pun tidak mempunyai dia punya kebijakan, tapi dia tidak punya hak untuk menerima atau tidak menerima. Semua itu dikembalikan kepada dinas provinsi katanya. Makanya saya memohon kepada teman-teman yang dekat atau bisa menjembatani saya kepada dinas provinsi yaitu Pak Haji Tabrani. Ya saya sangat berharap bisa disampaikan keluh kesah yang ada di Kecamatan Pinang ini yang dibutuhkan di lingkungan Kelurahan Panunggalan Utara, ya supaya Pak Tabrani turun langsung memberikan solusi yang terbaik buat anak-anak yatim. Apakah caranya dialihkan ke sekolah lain tapi dengan biaya dibantu, atau memang masih ada kesempatan masuk ke SMK 5 negeri ini. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.